Shalom Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berada di rumah, apa kabarnya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, bahagia dan serta diberkati Tuhan. Karena itu mari saat ini kita bersyukur ada kesempatan lagi kita beribadah di hari Minggu pagi ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpuji Tuhan yang sungguh-sungguh mengaruniakan kita hari yang baru. Kita boleh memuji Tuhan untuk masuk ke rumah Tuhan. Di dalam rumah kita masing-masing kita percaya Tuhan hadir. Maka kita mengangkat pujian Kidung Kesahan 34, 1 dan 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Ialah ini merupakan pengakuan iman kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita, dan itu menjadi rumahnya untuk Dia berdiam bertahta memberkati kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Baiknya yang ketiga, mari kita muliakan namanya dan mengangkat tangan kita untuk sungguh memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi hari ini jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Sambil kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita datang merendahkan diri, menundukkan kepala kita, dan sungguh-sungguh memohon belas kasih-Nya, pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam pengetahuan Tuhan. Di dalam segala pikiran, perkataan, langkah hidup kami, bahkan perbuatan kami, tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Semuanya terbuka di mata. Dan karena itu kami juga tahu dan mengaku bahwa Engkau tahu apa yang kami lakukan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu saat ini kami mengaku kepada-Mu, kami memohon Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah mendukakan dan menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan-perkataan kami yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan menyakiti sesama, terlebih di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami. Kami bawa dan sampaikan doa permohonan ini hanya dengan iman, percaya hanya kepada-Mu, bahwa Engkau Tuhan Allah yang adalah setia dan adil. Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau juga telah mengampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di atas dasar itulah kami percaya bahwa setiap kami yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, telah berlaku pengampunan atas setiap kami. Terpujilah Tuhan, tunduk kami kepada dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan, dan lewat hidup kami menjadi persembahan yang harum menyenangkan Tuhan, dan kami boleh sungguh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9-13. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita mau sungguh memuji Tuhan, dan kita mempersiapkan diri kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kau berfirman dan sembuhkan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tidak pernah kita ragukan kasih Tuhan sungguh ajaib dan berkuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung
yang terjadi dalam hidup kami, tak pernah satupun kami ragukan tentang kasih, tentang perbuatan, tentang kuasa. Bahwa Engkau Allah yang berfirman, Engkau Allah juga yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberi jawaban, jalan keluar serta kemenangan atas hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita, suluh dan terang dalam hidup kami. Itulah sebabnya saatnya kami bersyukur, karena ada waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman kembali. Karena itu kami buka hati kami memohon, ya Roh Kudus yang sudah mengilhami, bahkan yang sudah memberi inspirasi akan firman-Mu kepada para rasul, kepada para penulis. Biarlah kiranya itu Engkau anugerahkan kepada kami terang, iluminasi dari itu, agar kami mengerti dan kami sungguh mampu untuk dapat melakukan, menyaksikan, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Ya. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, tapi kita akan membaca ayat 11 dan 13. Selanjutnya nanti akan diuraikan dalam waktu khotbah. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah tentang kawanan domba, aman dalam lindungan gembala yang baik. Kawanan domba aman dalam lindungan atau dalam lindungan gembala yang baik. Itulah tema kita yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini menarik karena menunjukkan bahwa sesungguhnya domba adalah hewan yang lemah. Dia tidak bisa memelihara dirinya, kan dia tidak punya senjata untuk bertahan, apalagi melawan. Bahkan domba yang masih terlalu kecil, jika dihalau terlalu cepat begitu, bisa membuat dia tersesat bahkan mati. Karena itu suatu kawanan domba akan baik, akan aman dan terlindungi apabila dia memiliki seorang gembala yang baik. Nah, inilah sesungguhnya arti atau tujuan atau maksud dari tema ini, bahwa kawanan domba aman jika dalam lindungan gembala yang baik. Nah, saudara, karena itu kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tema ini sungguh mudah untuk kita bisa pahami, untuk bisa kita mengerti, Tetapi sesungguhnya yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kawanan domba itu bisa aman dan nyaman? Apakah semuanya itu tiba-tiba terjadi begitu saja? Apakah tidak perlu proses? Apakah tidak ada langkah-langkah? Apakah ada tidak sesuatu yang mereka harus upayakan? Nah, tentu ketika kita membaca keseluruhan dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, tidaklah demikian. Nah, rupanya kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik apabila ada dalam 3 hal. Dan inilah yang kita akan renungkan bersama. Kawanan domba aman dalam lindungan sang gembala yang baik apabila ada dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama,
apabila ya setiap kita ya, disebut sebagai domba ya, menjadi milik sang gembala yang baik itu. Nah saudara, dahulu sebelum kita bertobat, kita adalah manusia berdosa. Kita bisa disebut serigala, bukan domba. Bahkan kadang-kadang menjadi serigala yang berbulu domba. Tetapi ketika Tuhan pilih kita, memanggil kita menjadi anaknya, maka kita bukan direparasi, tetapi kita dicipta baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Kita sekarang menjadi domba-dombanya. Saudara, serigala bukan domba, demikian juga domba bukan serigala. Maka tidaklah mungkin serigala berlaku seperti domba, atau sebaliknya. Nah karena itu, agar kita aman dalam lindungan sang gembala baik, maka jadilah seperti domba. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup tanpa gembala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembala. Artinya kita bergantung, kita mengandalkan Dia satu-satunya pertolongan kita. Nah saudara, itu hal yang pertama kalau kita memperhatikan ya, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik apabila ada dalam pertama ya, statusnya, identitasnya ya adalah apa? Domba. Ini sebuah analogi saja untuk menggambarkan Tuhan dengan umatnya. Nah kita akan sungguh aman dan terlindungi kalau kita sungguh-sungguh ya, menjadi domba, menjadi seperti domba yang betul-betul tidak bisa tanpa sang gembala ya. Karena ada banyak orang setelah dia punya semuanya ya, status ini dia sudah hilangkan begitu ya. Banyak orang ketika dia ya belum apa-apa bergantung sama Tuhan, hebat sekali ya, kalau bisa berpuasa. Tapi setelah dia sudah diberi berkat Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah kehilangan lagi posisi seperti domba. Kadang-kadang dia jadi serigala. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita tidak akan menikmati keamanan apalagi perlindungannya. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ya, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka mari, ini hal yang harus disadari ya. Ya, hal yang kedua, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik apabila si kawanan domba digembalakan oleh gembala yang baik ya. Ini penting saudara. Kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik apabila ada apa? Kawanan domba yang digembalakan oleh gembala yang baik. Nah, pertanyaannya seperti apa gembala yang baik itu? Setidaknya 3 hal di sini dikatakan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang bertanggung jawab, menjamin keamanan dan kenyamanan si domba. Tidak hanya di dunia ini, melainkan sampai kepada kehidupan kekal. Yesus berkata dalam ayat 18a 28-30, dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mengapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini satu jaminan, satu kepastian yang kokoh, yang teguh ya, bahwa gembala yang baik, dia akan bertanggung jawab, dia akan memastikan, menjamin dombanya hidup dalam kenyamanan, dalam perlindungan, dalam keamanan.
Bahkan kita tahu kisah satu domba yang tersesat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Bagaimana sebagai gembala dia rela meninggalkan 99 untuk mencari satu domba yang hilang dan tersesat sampai dia menemukannya. Itu artinya apa? Gembala bertanggung jawab. Kalau gembala yang tidak baik, masih ada 99, ngapain satu nggak pengaruh gitu ya, karena masih banyak yang dia rasa perlu juga diurus gitu kan, yang mungkin inilah yang dia rasa ya menguntungkan. Kalau cuma satu ya nggak apa-apa ya. Mungkin dia bilang ya dasar memang sesat, dasar memang kebal, atau ya nakal, atau memang bebal begitu ya. Tapi tidak, sang gembala justru dia datang mencari sampai dia menemukan. Dan di dalam ayat 7 dikatakan ketika dia menemukannya dia bersuka cita. Dan seperti itu juga ya, malaikat di sorga bertepuk sorak karena ada ya sejumlah atau ada orang domba yang dipakai di sini datang untuk diselamatkan, bertobat. Dan itulah sebuah kehidupan, karakter, sifat dari gembala yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya bertanggung jawab. Nah, yang kedua, ya, apabila si kawanan domba digembalakan oleh gembala yang baik itu, gembala yang seperti apa? Kalau tadi gembala yang baik adalah yang bertanggung jawab, maka yang kedua adalah gembala yang baik adalah yang rela berkorban untuk domba-dombanya. Yesus berkata di ayat 11, ayat 15, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ya, memberikan nyawanya bagi domba-domba. Itulah yang Yesus perbuat ya, di Golgota, di kayu salib. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sesungguhnya kitalah yang disalib. Tapi apa? Penyakit kitalah yang dia tanggung. Kesengsaraan kitalah yang dia pikul. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Bukan seperti seorang upahan yang ketika melihat serigala datang langsung meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu di ayat 12 tadi. Maka ini hal yang perlu kita sadari. Tidak ada gembala yang baik, tidak ada gembala yang begitu bertanggung jawab, bahkan yang rela berkorban, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, gembala yang baik adalah apa? Adalah pintu yang memberi jalan, tetapi juga yang memelihara, merawat, dan menghidupkan. Ya, ini hal yang ketiga. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Artinya, ya, dia melewati sesuatu perjalanan yang menyenangkan, tetapi yang kedua dia juga akan menikmati ya, pemeliharaan, menikmati kehidupan yang dikaruniakan gembala kepadanya. Kalau kita bisa membaca Mazmur 23 ayat 1-2 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku ya ke air yang tenang, dan seterusnya. Itulah sang provider. Itulah gembala yang sungguh-sungguh apa? Bertanggung jawab, gembala yang berkorban, tetapi juga yang memelihara dan yang merawat dan menghidupkan. Ya, kalau kita juga baca ayat 10b dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Inilah yang terjadi. Kawanan domba akan aman dilindungi oleh gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir adalah apa? Kalau kita mau sungguh memperhatikan firman Tuhan tentang kawanan domba akan aman dalam lindungan gembala baik. Nah, hal yang ketiga, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik apabila ada hubungan dekat. Artinya ada sebuah pengenalan yang dalam, pengenalan yang baik, maka domba akan merasa aman dan terlindungi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya kelebihan domba adalah
dia memiliki pendengaran yang tajam. Sebenarnya serigala juga memiliki pendengaran yang tajam. Tetapi pendengaran tajam serigala berbeda dengan pendengaran tajam domba. Kelebihan pendengaran serigala adalah mendengar dari jauh. Sedangkan kelebihan pendengaran domba adalah dia bisa mengenali suara gembala yang membesarkannya. Nah, disinilah menarik dan unik dari seekor domba. Ya, domba-domba yang diternakan, yang digembalakan hanya menurut kepada gembala yang membesarkannya. Itu sebabnya domba ini begitu dipakai Tuhan sebagai analogi, karena dia tidak bisa mengenal orang asing begitu. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi kan, dia ketika datang orang asing dia akan lari karena apa? Dia tidak kenal, tidak familiar. Tapi kalau gembala yang membesarkannya dari kecil sampai dia besar, maka nggak usah gembalanya suruh atau ngomong. Gembalanya jalan aja dia sudah ikut. Kenapa? Karena ada satu perasaan yang dekat. Nah, luar biasa Tuhan memberi analogi itu untuk setiap kita yang adalah umatnya, yang harus menjadi domba, seperti domba. Karena memang Tuhan menghendaki kita dekat dengannya dan mengenalnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya hubungan yang sungguh-sungguh dekat, intim, karib. Dan kalau sudah begitu, maka baik domba maupun gembala sama-sama ada dalam sesuatu yang indah, gitu ya. Ada dalam sukacita. Karena apa? Karena hubungan itulah yang mengikat dan merekat mereka. Yesus berkata dalam ayat 3-4 dan juga 14, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Perhatikan, menurut namanya, berarti dia sangat jeli, dia sangat detil, dia sangat tahu nama domba-dombanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27 lagi diulangi, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Wow, ini sebuah keintiman, sebuah hubungan yang sungguh-sungguhnya domba akan merasa aman dan terlindungi karena sang gembala yang baik. Dalam bahasa asli dipakai kata ginosko, mengenal. Jadi pengenalan dari sebuah hubungan yang intim dan terus menerus. Dan inilah sesungguhnya yang Tuhan mau. Nah, artinya adalah apa? Bahwa kekuatan kita, saudara dan saya, adalah ketika kita dekat dengannya, ketika kita mendengarkannya. Apa itu? Kebenaran firman-Nya. Ketika kita sungguh-sungguh relasi intim dengannya, maka kita ingin sungguh-sungguh bisa menjalani setiap hidup ini dengan benar. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang mengkhawatirkan, suara-suara yang membuat kita saling membenci, membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, pesimis. Tapi suara gembala, dia akan menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, memotivasi kita untuk kita terus hidup di tengah-tengah situasi apapun, termasuk di tengah situasi pandemi corona COVID-19 ini. Mari dekat dengan gembala yang baik. Dan itulah yang dikatakan oleh tema kita, kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Mari kita dengarkan akan firman Tuhan yang menjadi suara yang terutama, perkataan yang membuat kita hidup dan menang atas segala sesuatu. Ibrani 4:12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya firman. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu pelita, suluh dan terang bagi jalan
dan langkah kaki kita. Maka Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan, implikasi dan aplikasi bagi kita memuji Tuhan, kita bersyukur boleh diajar oleh firman Tuhan, diingatkan lagi oleh firman Tuhan minggu ini berkaitan dengan tema kita, kawanan domba aman, terlindungi oleh gembala yang baik. Bahwa untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari sang gembala baik, maka mari jadilah domba. Hiduplah terus bergantung dan bersandar kepada sang gembala agung kita. Bukan serigala, apalagi serigala berbulu domba. Jadilah domba. Ya. Sekalipun kita sudah sukses, sekalipun kita sudah kaya, sekalipun kita sudah punya kedudukan, sekalipun mungkin kita sudah berhasil, tetap posisikan dirimu sebagai domba. Karena disitulah Tuhan sungguh-sungguh mau membentuk kita, mau menggembalakan kita. Tapi kalau kita bersikap seperti serigala, maka itu artinya kita tidak akan pernah merasakan damai, keamanan dan perlindungan daripada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan membawa kita untuk memahami akan hal ini, bahwa ketika kita betul-betul menjadi domba yang baik, maka kita akan betul-betul merasakan akan segala perlindungan dan pertolongan. Yang kedua, bahwa sang gembala agung dan yang baik itu dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka teladanilah dia. Mari kita ikuti dia sebagai gembala yang bertanggung jawab, yang berkorban, dan yang merawat, memelihara, dan memberi kehidupan, memberi kekuatan, bahkan juga yang sungguh-sungguh menolong kita di kala susah, di kala lemah. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4, di sini digambarkan tentang bagaimana menggembalakan kawanan domba. Dikatakan, kamu gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat akhir. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukan dengan meneladani akan apa yang sesungguhnya gembala agung itu lakukan. Dan yang terakhir, mari bangunlah hubungan yang intim dengan sang gembala yang agung itu. Dalam hidup kita, di tengah-tengah situasi ini, kita tidak bisa mendapatkan damai, mendapatkan ketenangan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh hidup, bergantung, bersandar, dan membangun hubungan yang dekat dengan sang gembala agung kita. Dan di dalam hidup yang ada di dunia ini, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang disebut sebagai gembala-gembala kecil, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan tentang bagaimana hidup merawat dan memelihara domba-dombanya. Ada gembala-gembala secara profesi atau secara karunia, panggilan, itulah para pendeta, ada guru, ada orang tua, ada para pemimpin kita. Dimanapun, mari kita juga melihat dan meneladani, mencontohi segala hal-hal yang mereka inginkan supaya kita sehat secara rohani. Kita bertumbuh di dalam segala hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena gembala agung Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mereka ikuti teladan, demikian juga kita dapat mengikuti mereka. Karena daripada hidup mereka pun pasti ada sesuatu yang sungguh-sungguh dapat membawa kita untuk mendapat berkat, dan akhirnya kita pun juga akan mengalami damai sejahtera, mengalami perlindungan dari Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh alami firman Tuhan ini sebagai kawanan domba. Mari kita sungguh-sungguh
bergantung kepada Sang Gembala Agung, Gembala yang baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menolong Bapak Ibu untuk boleh hidup sebagai domba yang tidak akan pernah lepas dan meninggalkan Sang Gembala. Karena justru dari situlah kita akan aman, kita akan terlindungi dari segala tantangan, godaan, masalah, bahkan maut, bahkan ancaman apapun juga. Tuhan Yesus menolong kita di tengah situasi ini. Kiranya Gembala Agung itu ada bersama dan beserta kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami kembali tentang bagaimana kami sebagai kawanan domba sungguh-sungguh aman dalam lindungan Sang Gembala yang baik. Biarlah Tuhan firman-Mu ini meneguhkan kami dan mendorong kami semakin hidup bergantung kepada-Mu. Kami terus menjadikan Engkau gembala, menjadi Engkau segalanya yang kami sandarkan, yang kami andalkan. Dan biarlah relasi kami, hubungan kami dengan tidak pernah lekang, tidak pernah usang, tidak pernah layu. Bahkan setiap hari demi hari kami tetap sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan. Karena disitulah letak keamanan kami, disitulah letak kemenangan kami. Meteraikan firman-Mu dan tolong kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh hidup sebagaimana firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah. Dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Mari kita angkat pujian, Gembala baik bersuling dan berduri.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan ini kami kembali lagi datang kepadamu bersyukur. Tuhan, kami boleh memberikan atau mengembalikan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami sadari bahwa ini tidak sebanding dari apa yang kami terima dari Tuhan. Tetapi Tuhan, berkenanlah Engkau menerimanya, karena kami memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Dan berkenanlah Tuhan, Engkau memberkati, mengubah rupiah-rupiah ini menjadi karunia-karunia yang hidup, yang dapat dipakai untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja Po Bukris Kota Wisata. Kau berikan hikmat bijaksana para majelis untuk dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai daerah-daerah, RT RW sekalipun, lembaga tinggi negara, DPR, MPR dan DPD, bahkan juga aparatur negara. Di tengah-tengah situasi ini, mari Tuhan berikan mereka semangat, kesulitan, bahkan solidaritas yang tinggi untuk bersama-sama menggumuli, bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana menangani akan COVID-19 ini. Tuhan, mampukan semua kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, diputuskan, agar supaya dapat dikawal, agar supaya dapat berjalan dengan baik, secara khusus dengan pembatasan sosial berskala besar ini. Biarlah Tuhan semua warga bangsa ini boleh tunduk taat untuk menaati dan menurutinya, sehingga penyebaran COVID ini semakin lama semakin berhenti, dan pada akhirnya dalam waktu tidak lama pun ini boleh segera berlalu. Doa kami Tuhan, kasihanilah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk semua tenaga medis dan gugus tugas dalam menangani bencana ini Tuhan. Tolong supaya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan dari Tuhan, supaya mereka bisa juga mampu untuk dapat memikirkan sekaligus dapat melakukan tindakan-tindakan yang preventif maupun tindakan-tindakan yang konstruktif ke depan, untuk supaya pasien COVID ini semakin lama juga berkurang, bahkan tidak ada lagi. Dan doa kami supaya kesehatan perlindungan Tuhan bersama dengan mereka, sehingga mereka juga boleh sehat dan bisa menangani semua pasien dengan baik. Berkati semua keluarga mereka yang tinggalkan di rumah, supaya mereka juga ada dalam keamanan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pelayanan untuk gereja-Mu di Po Bukris Kota Wisata. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, gembala, pendeta, para majelis dan pengerja di gereja ini, supaya semakin juga semangat dan semakin bersehati bersama-sama. Sekalipun di tengah situasi ini kami tidak kendur, kami tidak luntur iman kami, tapi semakin semangat roh kami menyala-nyala dan kami semakin melayani Tuhan. Kami rindu supaya semua kami dapat mempersiapkan semua pelayanan dan bisa melayani jemaat sekalipun di tengah keadaan seperti ini. Tuhan berkati juga Tuhan akan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Secara khusus kami doakan untuk semua anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, bahkan sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka. Kalaupun ada yang saat ini di rumah, Tuhan juga memberikan mereka semangat juga untuk belajar maupun juga bekerja dari rumah dengan baik. Anugerahkan kekuatan, kesehatan dan semangat hikmat dari Tuhan, sehingga mereka juga dapat mampu melewati ini hari demi hari di dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Pastilah akan ada dampaknya. Mari Tuhan juga tolong supaya mereka tetap bersyukur, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada, dan biarlah mereka terus mencari Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan hikmat, kemampuan supaya mereka punya kreativitas atau hal-hal yang baru yang mereka bisa buat untuk bisa sungguh dapat menghidupi atau mencukupi setiap kebutuhan hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Tuhan penuhi segala hidup mereka dengan berkat-Mu dan damai sejahtera daripada-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, kehidupan suami dan istri Tuhan berkati, kehidupan kakak beradik juga Tuhan berkati, kehidupan orang tua menantu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Bahkan kami doakan mereka yang lanjut usia, Tuhan juga berkati supaya mereka tetap sehat, mereka diberi penghiburan damai sejahtera, dan Tuhan di masa tua
mereka juga terus berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang sakit, doa kami saat ini dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dari segala sakitnya. Kami juga berdoa mereka yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kriakon, Tuhan memberkati dan pakai mereka Tuhan menjadi alat yang indah untuk memuliakan Tuhan dan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami juga berkati ibu-ibu yang hamil, Tuhan juga memberkati, menguduskan kandungan yang ada, memberkati janin yang ada, bayi yang ada, sehingga pada waktunya boleh lahir dalam keadaan sehat, selamat, dan diberkati oleh Tuhan. Akan juga doa kami untuk yang berhari ulang tahun di minggu ini, Tuhan juga yang memberkati. Dengan bertambahnya usia mereka bertambah-tambah juga mencintaimu, mengasihi, mengenalmu, dan melayani, serta memuliakan namamu. Bahkan dengan usia yang Tuhan tambahkan, mereka juga semakin dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Kami bawa dan sampaikan kepadamu. Tuhan yang mendengar dan Tuhan juga yang menjawab menurut waktu dan kehendak-Mu. Semua ini kami alaskan dalam satu nama. Itulah nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Karena itu mari saya undang kita berdiri. Kita mengangkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba. Mari dengan sukacita, dengan semangat kita memuji Tuhan. Dialah Gembala agung, Gembala yang baik, yang beri kita keamanan dan perlindungan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dan Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua jalannya ibadah pada hari Minggu pagi hari ini. Kami sungguh memuji Engkau dan mengembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami akan kembali pulang dan akan mengakhiri semua ibadah ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami dimanapun dan kemanapun kami pergi. Kami mengingat firman bahwa kami rindu supaya hidup kami adalah domba-domba yang ada dalam kawanan-Mu, yang aman dalam lindungan Sang Gembala yang baik. Mari Tuhan, berkatilah dan utuslah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan Sang Gembala yang baik, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
bersaat teduh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.